Dan sekarang ini di depan saya ada dua pisau yang bentuknya mirip-mirip ya, yang udah nggak asing lah di pandangan kita, terutama para penyembelih. Ya, inilah betul, ini adalah pisau herder ya. Ini yang original, ini yang bukan herder tetapi mirip herder. Ini buatan lokal. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pandai besi dari Bandung, Soreang, yang sudah bisa menciptakan berbagai jenis pisau, golok dengan bentuk yang beraneka ragam. Saya sangat salut kepada mereka, beliau-beliau yang ahli sekali dalam menciptakan sebuah karya seni yang dituangkan ke dalam sebuah bilah gitu ya. Teman-teman juga mungkin banyak dari sini yang langganan pisau-pisau dari daerah Soreang, Jawa Barat, Bandung ya. Mereka memang jago, desainnya keren-keren, dan untuk kerapihan juga tidak diragukan lagi lah. Unggul di negara kita memang dari Bandung tersebut ya, dari teman-teman Bandung itu memang jago-jago buat pisau. Teman-teman, di sini saya hanya akan menjelaskan seperti biasa impresi mengasah ya. Karena saya terus terang belum pernah menggunakan pisau ini herder untuk menyembelih sapi ataupun membuat iris-iris daging segala macam ya. Saya belum pernah menggunakan, saya hanya menjelaskan impresi dalam mengasahnya. Yang pertama untuk herder ya. Ya, barangkali nanti jadi referensi bagi teman-teman. Ini saya budgetnya segini, nanti saya akan menyembelih hewan kurban, saya pakai yang mana gitu ya. Ya, oke, sekarang untuk impresi mengasah herder yang original ini. Ini sedikit review aja teman-teman. Ini herder original ya. Ciri-cirinya ini bisa dilihat, biasanya di sininya itu ada semacam cekungan ya. Dia itu di sini penuh ya, penuh terus cekung kanan kiri sehingga menutupi paksinya ini ya. Nah, seperti itu. Ini beda dengan yang lokal. Nah, lokal ini langsung kayu dia. Ini baja, terus ini di dalam paksinya langsung kayu. Ya, gampang sih sebenarnya bedanya. Oke, impresi mengasah, kembali ke impresi mengasah herder ini teman-teman. Wajar sih, wajar. Teman-teman bisa cek di YouTube video-video penyembelihan dengan menggunakan pisau herder. Itu beberapa video menampilkan pisau herder yang menurut saya cenderung kurang tajam saat digunakan untuk menyembelih di beberapa video. Ya, di beberapa video. Jadi seperti kurang tajam aja gitu, seperti rada alot. Nah, saya berasumsi bahwa mereka itu kesulitan dalam mengasahnya ya. Herder ini keras, alot, dan diasahnya itu susah ya, kecuali teman-teman yang menggunakan GB atau menggunakan batu asahan yang terkenal dari Jepang yang bagus ya, mungkin tidak terlalu susah untuk mengasahnya. Tapi bagi teman-teman pada umumnya yang hanya punya mungkin batu-batu Cina, batu-batu korundum biasa, serius ini susah diasah ya. Bisa dimungkinkan mereka mengasahnya kurang maksimal sehingga ketajamannya tidak didapatkan. Padahal basic dari bajanya ini teman-teman, ini mantep banget ya, luar biasa. Ini tadi saya pakai GB, finishing pakai batu alam Bimasena Yudhistira, dan ini ketajamannya itu mantep teman-teman. Pantas harganya itu mahal sekali ya. Menurut saya mahal karena ini kelasnya udah kelas menengah ke atas lah orang punya pisau original herder ini. Dan ketajamannya kalau memang dia itu bisa mengasahnya, itu memang ajib ya. Dia itu karakternya sedikit greges, tetapi dia mau diajak untuk setipis mungkin gitu. Nah, begitu karakternya ya. Dia ada agak greges, tapi kalau sudah masuk enak gitu.
Dan kalau orang yang kesusahan dalam mengasahnya, malas ngasahnya, ini nggak bakal tajam teman-teman. Saya yakin nggak bakal tajam karena keras. Gitu. Tuh, tajamnya asik. Dan ya itulah ya, herder original ini. Ini stem Arab. Stempel Arab. Oke, sekarang ke yang lokal. Untuk yang lokal, ini bahannya dari HSS. Sebenarnya para pandai besi kita banyak yang menciptakan header-header tiruan, baik menggunakan baja HSS, menggunakan per, gitu ya, Julia. Semuanya itu berpotensi tajam. Bahkan bisa tajamnya itu melebihi herder originalnya dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, bisa dibuktikan sendiri lah ya. Apa sih bedanya dengan pisau-pisau yang lain? Beda bentuknya aja teman-teman ya, beda bentuknya aja. Kalau pisau yang lain bahan per ya sama seperti itulah ya, kurang lebihnya sama, pakai baja Willis juga sama. Dan ini memang herder itu karakternya candung ya, candung. Jadi memang biar dia tidak mengenai paving block atau tanah ketika saat menyembelih dengan gaya tarik ya. Dan ini kembali lagi, ini bahannya dari Willis, bahannya dari HSS gergaji batu. Di sini ada paksinya dari Kuningan, terus kayunya Sono Keling, ya toh. Harganya ini 10 kali lebih murah dibandingkan dengan originalnya, tetapi karakter ketajamannya adalah seperti ini. Cenderung lebih halus ya, cenderung lebih halus. Tajamnya sama, tapi dia karakternya lebih halus, baja HSS lah ya. Dan impresi mengasahnya jauh lebih mudah ketimbang mengasah herder original. Baja HSS ini mudah diasah, mudah didapatkan sudutnya, mudah diamplas, mudah digrinding ya, gampang diambil burnya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman, barangkali ini saran saya bagi teman-teman yang memang punya budget lebih, ingin punya produk itu dilihat dari unsur brandingnya. Wah, ini enggak gaya luar negeri gitu ya. Silahkanlah memilih pisau herder dengan kualitas yang seperti itu, kerasnya dan tajamnya luar biasa kalau bisa ngasahnya. Tapi kalau mungkin teman-teman, ini saya di Arjen harus besok menyembelih hewan kurban dan dananya terbatas, ya buatan lokal jauh lebih ekonomis, ketajamannya sama ya, sama. Terus awetnya bagaimana? Nah, masalah awetnya saya belum pernah praktek, tapi asumsi saya kalau kita pakai pisau dengan kekerasan yang tidak terlalu keras, otomatis ketika kita mungkin dalam memotong itu nanti mentok tulang, itu gampang diasahnya, iya enggak? Iya kan, dadakan aja bisa ngasah. Tapi kalau herder mentok tulang misalkan, grimpil, apakah nggak grimpil teman-teman? Nggak mungkin, sekeras kerasnya bajak mentok tulang pasti grimpil, nggak mungkin nggak. Atau rolling lah minimal, ya kan. Nah silahkan, herder kah atau inikah, itu teman-teman yang bisa memilih. Saya hanya mereview impresi mengasahnya. Kesimpulannya ini lebih mudah diasah, ketajamannya sama. Ini lebih keras untuk diasah, ketajamannya juga sama. Tapi kalau untuk mencari brand nama ya Sultan lah yang punya. Kalau kita budget standar ya, dengan tajaman yang luar biasa, mengasahnya gampang, ya silahkan. Brand lokal itu tidak jelek ya, brand lokal itu luar biasa bagus teman-teman. Teman-teman jangan sampai menganggap brand lokal itu nggak rapi lah, jelek lah, tiruan lah. Enggak, brand lokal itu dia walaupun kodian, walaupun pisau atau golok kodian, tetapi dia itu rapih teman-teman ya, rapih ya. Buktinya ya ini tuh, jangan pernah mengatakan kodian itu jelek, tidak. Memang kalau herder begini dia bikin satu-satu, enggak kan, ini juga kode bahkan ratusan ribu mungkin dalam produksinya, cuman di pabrik. Ini handmade, bayangkan handmade banyak ya. Silahkan dipilih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pandai besi Indonesia yang sudah melestarikan budaya dan menciptakan karya seni yang luar biasa. Semakin banyak inovasi-inovasi yang
beliau-beliau ini ciptakan, saya acungi jempol, luar biasa, terima kasih, dan terima kasih juga pada pemirsa yang sudah menonton video saya. Oke.